Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga sore semuanya. Kami dari kelompok ISBR kelas Sistem Interaksi F akan menjelaskan mengenai aplikasi kami yang bernama Healing Time. Berikut merupakan anggota tim kami, yaitu saya sendiri Widya. Selanjutnya ada Immanuel, Kosim, Firdian, dan juga Muhammad Bintang. Berikut merupakan bagian-bagian yang akan kami presentasikan dimulai dari latar belakang, metode hasil user research, mockup demo, dan juga hasil usability testing. Yang pertama akan dijelaskan yaitu mengenai latar belakang. Berikut merupakan histori dari terbentuknya Healing Tab, dimulai dari munculnya COVID-19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan pemerintah memutuskan untuk mengadakan aturan karantina untuk setiap masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat merasa kesehatan mentalnya terganggu. Maka dibentuklah Healing Time yang akan membantu mereka mengatasi hal tersebut. What set us apart? Apa sih yang membuat kami berbeda dengan yang lain? Yaitu aplikasi kami yang user-friendly, lalu kami memberikan pilihan konsultasi dengan psikolog yang cukup bervariasi, di mana mereka dapat memilih bisa berkonsultasi melalui video call, via call, maupun melalui fitur chat. Selanjutnya ada range harga kami yang cukup bervariasi, dan juga banyak fitur gratis yang dapat membantu para pengguna, seperti fitur musik terapeutik dan juga fitur journaling. Berikut merupakan misi dan visi dari Healing Time, yaitu membuat seluruh orang di Indonesia sejahtera secara mental, dan juga membantu setiap orang di Indonesia untuk menemukan psikolog terbaik dan aplikasi yang mengajarkan kebiasaan sehat mental. Berikut merupakan quotes dari Noam Spencer, yaitu mental health is not a destination, but a process. It's about how you drive, not where you are going. Berikutnya adalah metode. Jadi tahap riset yang kita lakukan yang pertama adalah membuat value proposition canvas, yang kedua kita melakukan user research, yang ketiga kita membuat user journey mapping, yang keempat kita membuat information architecture dan design, dan yang kelima kita melakukan usability testing. Partisipan yang kita ambil adalah orang yang pernah atau ingin menggunakan aplikasi kesehatan mental, terutama untuk berkonsultasi dengan psikolog. Alasannya adalah untuk memenuhi tujuan dari penggunaan aplikasi yang kita buat ini, dan untuk membuat aplikasi bisa digunakan secara lebih luas, kami menerima pandangan dan saran dari partisipan selaku masyarakat umum. Berikut ini adalah tools yang kita gunakan dalam mengumpulkan data dan mengelolanya. Ada Google Meet, Zoom, Line, Discord, Google Sheet, dan Figma. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dari user research. Dari wawancara yang kami lakukan, kami membuat sebuah persona bernama Supriyadi. Supriyadi sendiri merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus ternama di Indonesia. Saat ini, Supriyadi sedang menempuh semester 6 dan sedang menjabat di berbagai organisasi di kampusnya. Nah, banyaknya jabatan di berbagai organisasi ini, serta kesibukan akademis yang tengah dihadapinya, membuat Supriyadi rentan merasa stres. Kemudian kami menyatakan bahwa motivasi dari Supriyadi adalah memiliki stres yang tinggi, ingin melampiaskan emosinya, ingin mencari teman bercerita, serta mencari ketenangan diri. Adapun tujuan dari Supriyadi adalah berkonsultasi dengan psikolog terhadap keadaan yang sedang dihadapinya, yaitu keadaan rentan merasa stres. Kemudian dia juga mencari ketenangan diri, melampiaskan perasaannya melalui tulisan secara personal, mengetahui perkembangan kesehatan mentalnya, serta berbagi cerita dengan sesama penggiat kesehatan mental. Selain itu, terdapat beberapa hal yang membuat Supriyadi frustasi. Hal-hal itu antara lain ketersediaan psikolog yang terbatas dan biaya konsultasinya yang cukup mahal. Ia juga merasa kesulitan mencari teman bercerita dan memperbaiki pola tidur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mockup demo. Pada presentasi kali ini,
Saya hanya akan menjelaskan secara singkat mengenai tas-tas yang dapat dilakukan pengguna pada aplikasi kami. Untuk memahami aplikasi kami secara lebih menyeluruh, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian dapat mengunjungi tautan prototipe aplikasi kami pada slide berikut ini. Kemudian, yang pertama adalah halaman login dan sign up. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan login ataupun sign up. Setelah melakukan login atau sign up, pengguna akan diarahkan ke halaman home aplikasi kami. Pada halaman ini, pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia melalui navigation bar. Selanjutnya adalah halaman self-care. Pada halaman ini, pengguna dapat mengakses fitur musik terapeutik ataupun journaling. Jika pengguna mengakses fitur musik terapeutik, maka akan ditampilkan kategori-kategori musik yang tersedia. Setelah memilih kategori musik yang tersedia, maka akan ditampilkan musik-musik pada kategori tersebut yang bisa diputar oleh pengguna. Pengguna juga dapat mengakses detail musik yang sedang diputar melalui progress bar di bagian atas navigation bar. Kemudian, jika pengguna mengakses fitur journaling, maka akan ditampilkan daftar jurnal yang pernah dibuat pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat membuat jurnal baru ataupun mengakses cerita yang pernah mereka buat dengan cara membuka salah satu jurnal. Ketika membuka suatu jurnal, pengguna dapat menuliskan cerita baru ataupun mengedit cerita yang sudah pernah mereka tulis. Selanjutnya adalah halaman konseling. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar psikolog yang tersedia dan dapat mengakses halaman riwayat konseling. Selain itu, pengguna juga dapat pergi ke halaman detail psikolog untuk melihat informasi detail mengenai psikolog yang mereka pilih. Pada halaman ini, pengguna juga dapat pergi ke halaman pemesanan ataupun halaman testimoni. Kemudian, pada halaman pemesanan, pengguna dapat memilih metode konseling yang diinginkan, beserta tanggal dan waktu konseling. Setelah itu, pengguna dapat memilih metode pembayaran di halaman pembayaran dan melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah halaman riwayat konseling. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar konseling yang sudah selesai dan daftar konseling yang sudah dijadwalkan. Pengguna juga dapat melihat riwayat chat untuk konseling dengan metode chat yang sudah selesai dan dapat memulai konseling untuk konseling yang jadwalnya sudah tiba. Selanjutnya adalah halaman timeline. Pada halaman ini, akan ditampilkan semua post publik yang pernah dipublish oleh pengguna aplikasi. Selain itu, halaman ini juga akan menampilkan post-post spesifik yang hanya dibagikan ke teman pengguna. Untuk setiap post yang ditampilkan, pengguna dapat mengomentari ataupun memberikan like. Pada halaman ini, pengguna juga dapat membuat post baru, mengunjungi profil pengguna lain, dan mencari pengguna lain melalui search bar. Terakhir adalah halaman profil. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat data-data pada profil mereka, mengedit profil, dan mengubah foto profil. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil usability testing. Responden pertama bernama Dia Akila yang merupakan seorang mahasiswa semester 6. Pada saat menjalankan fitur journaling, user merasa kesulitan dalam memahami tampilan dari list jurnal. Feedback yang diberikan, aplikasinya sudah cukup bagus, namun ada beberapa tampilan yang cukup sulit dimengerti dan perlu diperbaiki. Responden kedua bernama Muhammad Mufti yang merupakan seorang mahasiswa semester 4 dan belum pernah menggunakan aplikasi serupa dengan Healing Time. User sempat merasa kesulitan dalam mencari lokasi fitur journaling hingga mencari ke semua fitur aplikasi. Feedback yang diberikan adalah tampilan aplikasi sudah cukup bagus, cukup simpel pula. Alur penggunaan setiap fitur juga cukup mudah untuk dipahami. Responden ketiga bernama Syakina Nugroho yang merupakan seorang mahasiswa semester 4 yang suka dengan hal-hal berbau kesehatan mental. Responden sudah pernah menggunakan aplikasi serupa untuk meningkatkan mindfulness. Pada saat menjalankan tas musik terapeutik, responden mengalami sedikit kebingungan dalam mencari cara pengaksesan fitur tersebut. Pada saat menjalankan tas journaling, responden juga mengalami sedikit kebingungan dalam mencari cara pengaksesan fitur tersebut, seperti ketika menjalankan tas musik terapeutik. Selain itu, responden juga kesulitan dalam mencari jurnal yang diinginkan karena tidak terdapat fitur search dan fitur sort.
Pada saat menjalankan task timeline, responden mengalami sedikit kesulitan dalam membedakan urutan pos karena tidak terdapat tanggal dan waktu pos. Pada saat menjalankan task konseling, responden mengalami kebingungan dalam memilih psikolog yang diinginkan karena tidak ada informasi mengenai bidang spesialisasi psikolog. Selain itu, testimoni psikolog juga tidak dapat difilter berdasarkan bintang, sehingga menyulitkan pencarian testimoni. Feedback yang diberikan, responden menginginkan beberapa penambahan fitur untuk meningkatkan kemudahan dan fungsionalitas aplikasi. Fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, register dan atau login menggunakan akun Google, loop dan acak di musik terapeutik, template awal jurnal, insert foto pada fitur tulis cerita di jurnal, riwayat voice call dan video call pada fitur riwayat counseling, serta kolom username pada profile. Responden selanjutnya bernama Febrian Gradi, yang merupakan seorang mahasiswa semester 4 dan belum pernah menggunakan aplikasi yang serupa dengan Healing Time. Feedback yang diberikan adalah, secara garis besar alur penggunaan aplikasi cukup mudah untuk dipahami, namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan penggunaannya tidak dapat mengoperasikan fitur dalam aplikasi secara autopilot. Responden selanjutnya bernama Kalidasa Chandra, yang merupakan seorang mahasiswa semester 4 dan belum pernah menggunakan aplikasi yang serupa dengan Healing Time. Feedback yang diberikan, secara umum aplikasi ini sudah cukup mudah digunakan, akan tetapi diperlukan pengembangan dan pertimbangan mengenai efektivitas beberapa fitur beserta risiko-risiko yang akan timbul jika diadakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait daftar-daftar perbaikan yang didapatkan dari hasil usability testing. Perbaikan pertama diadakan karena terdapat kesulitan jika user mendengarkan lagu di saat malam hari, besar kemungkinan mereka secara tidak sengaja akan tertidur. Solusi yang diberikan adalah menambah pengaturan sleep timer. Perbaikan kedua diadakan karena terdapat kesulitan, pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi mengalami sedikit kesulitan dalam mencari cara pengaksesan fitur musik terapeutik dan fitur journaling karena berada di dalam menu self-care. Solusi yang diberikan adalah menambahkan shortcut untuk mengakses fitur tersebut pada halaman home. Perbaikan ketiga diadakan karena adanya kesulitan pengguna yang memilih musik karena tidak terdapat deskripsi musik. Solusi yang diberikan adalah menampilkan informasi mengenai deskripsi musik ketika musik tersebut ditekan. Perbaikan yang keempat diadakan karena terdapat kesulitan mencari jurnal yang berada di halaman belakang. Solusi yang diberikan adalah menyediakan fitur search dan atau sort jurnal. Perbaikan yang kelima diadakan karena adanya kesulitan dalam menentukan urutan pos yang ditampilkan. Solusi yang dapat diberikan adalah menambahkan informasi tanggal dan waktu pos untuk setiap pos. Perbaikan yang keenam diadakan karena adanya kesulitan dalam memilih psikolog karena tidak ada informasi mengenai bidang spesialisasi. Solusi yang diberikan adalah menambahkan informasi mengenai bidang spesialisasi psikolog. Perbaikan yang ketujuh diadakan karena adanya kesulitan mencari testimoni yang sesuai. Solusi yang diberikan adalah menambahkan fitur berdasarkan bintang. Perbaikan yang kedelapan diadakan karena kesulitan menemukan pilihan psikologi dengan metode konseling yang spesifik. Menambahkan fitur filter berdasarkan metode konseling dijadikan solusi dalam perbaikan tersebut. Perbaikan yang ke-9 diadakan karena ada kesulitan untuk mencari opsi untuk mengganti profile picture tidak dimuat dalam form edit profile. Solusi yang diberikan adalah menambahkan opsi untuk mengganti profile picture dalam form edit profile. Setelah melakukan evaluasi desain kuantitatif dengan SAS, kami mendapatkan responden sebanyak 4 orang, di mana dari responden tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi Healing Time kami termasuk ke dalam grade B atau good, dengan total skor SAS adalah 77,7. Selanjutnya, di sini terdapat perbaikan berdasarkan hasil evaluasi SAS. Pada menu atau bagian home, perbaikan yang diberikan adalah menambahkan shortcut untuk mengakses berbagai fitur yang tersedia, menu musik terapeutik, menambahkan fitur timer, menambahkan informasi mengenai deskripsi musik. Pada fitur journaling, perbaikan yang diberikan adalah menambahkan fitur search dan atau sort. Pada menu timeline, perbaikan yang diberikan menambahkan informasi mengenai tanggal dan waktu pos. Pada menu konseling, menambahkan informasi mengenai bidang spesialisasi tiap psikolog. Pada menu testimoni, menambahkan fitur filter berdasarkan bintang. Sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.